bayar mau minta dibayar kok. Sumbangan. Jadi datang ke sini Bapak juga nggak tahu, jadi pure dari hati karena saya ngerasa pas saya dulu tinggal di daerah Bangka, depan rumah saya tuh banjir, satu mobil udah hilang pas banjir, tapi sejak pindah ke sana tiba-tiba udah ditinggiin apa segala macam, thank you banget. Jadi saya di sini cuma pengen kasih semangat aja buat Bapak maju terus. Biasa kalau orang baik, kalau orang bener tuh suka dihalangi. Mudah-mudahan saya memilih pemimpin karena saya merasa ada yang bisa memajukan Jakarta. Insya Allah saya dukung. Dan mudah-mudahan Bapak bisa mewakili kita semua yang percaya sama Bapak, yang yakin Bapak bisa membuat perubahan, which is selama 2 tahun ini saya merasakan perubahan yang luar biasa. Jadi terima kasih. Saya mewakili teman-teman juga, mungkin saya juga sebagai masyarakat biasa melihat itu dan saya pengen sekali-sekali kita punya ibu kota yang maju ya. Yang udah mulai bermartabat lah istilahnya, yang bisa dibanggakan gitu Pak. Jadi thank you banget, tegas, nggak apa-apa dibilang arogan, tapi untuk kebaikan, untuk kejujuran kita lebih senang. Oke. Daripada manis di depan, taunya sama aja. Jadi mewakili nggak Bu? Bapak mewakili ya. Ya itu aja dari saya nggak ngerti politik, tapi saya cuma mau tempat saya tinggal tuh aman, nyaman, maju, dan masyarakat bawah bisa diangkat derajatnya, supaya kedepannya juga mereka lebih baik lagi kehidupannya. Mudah-mudahan seperti apa yang Bapak bilang ya, kepala, perut, sama kantong penuh semua ya Pak ya. Ya udah dari saya itu aja, thank you banget. Dan saya di sini juga baru pertama kali kesini ngeliat dan ternyata kaget Pak. Jadi saya cuma lihatnya kan di berita aja. Ternyata memang nggak rame ya, rame taunya ya Lun ya. Iya rame taunya, dan di sini ibu-ibu yang berhijab pun juga yang Muslim, saya juga Muslim, banyak yang datang yang support. Karena kalau saya berpikir memilih pemimpin itu yang bisa mewakili semuanya. Jadi tidak hanya satu golongan karena kita Bhinneka Tunggal Ika ya Pak ya. Saya setengah bule, setengah Jawa, Bapak setengah apa, Ibu juga mungkin Bapak setengah yang mana, setengah mana. Ini adalah gado-gado ya. Iya jadi, tapi paspor kita, KTP kita semuanya Indonesia dan Jakarta ya. Jadi nggak ada sara gitu, nggak usah dibahas lah. Yang penting aksi dan kerjanya nyata. Saya kayak kampanye ya Pak ya. Padahal saya cuma udah ngerti politik udah ngerti politik. Saya tuh cuma kesini tuh pertama diajak aja, jadi pengen kenalan sama Bapak gitu, pengen tahu. Jubir abis itu jubir. Enggak. Jubir. Kan udah baunya jubirnya. Oh iya, aduh, salah ngomong. Aku gak ikutan ya. Soal persaingan jubir gue gak ikutan. Pak, Gak ada yang bersaing Pak. Lagi Pak, udah selesai. Oke, kita lanjut karena takutnya iya. ada yang lain lagi. Bapak ini. Ya, saya terima kasih ya, Luna. Artis-artis memang saya dengar banyak juga, biasa kan komersil ya. Kalau mau ikut politik itu kan mesti dibayar. Kayak gini bisa di atas 1 miliar kali ya untuk endorsement ya. Wah Pak, kalau saya terima udah kaya saya Pak. Enggak, gitu kan. Nah saya bilang kalau pas yang model Ahok, ini terbalik punya nih. Ahok maunya dibayar tuh, bukan mau dibayar. Tapi emang bener sih kita nyumbang kerja, nih. kan saya kan ngelamar kerja. Kalau saya ngelamar kerja, ya semua sumbang. Kayak kemarin kan kita datang kan, kita siapin edisi deh. Masak sih sumbang 10.000 nggak bisa. Masa bubur ayam masih kita siapin kagak bayar gitu, sumbang aja udah. Ada kok Pak di sebelah kanan. Justru saya bilang ini satu konsep yang baik. Karena target kami itu sebetulnya kan untuk membuat semua orang naik kan. Misalnya contoh negara suka bilang, kalau gaji kecil itu, ini keunggulan komparatif negara. Supaya bisa bersaing produk kita.
Benar, teori itu benar, saya setuju. Tapi kalau biaya hidupnya melampaui gaji yang dia terima, ini namanya perbudakan. Misalnya dulu kan juru parkir. Saya pertama kali bilang gini, juru parkir kasih aja 2 kali UMP. Wah, pada marah sama saya. Saya itu baru jadi wagub. Saya bilang orang mana mau kalau gaji UMP-nya kecil, biaya hidup nggak bisa. Dia ngutip dong. Preman, daripada jadi preman nggak resmi, mendingan preman resmi ya nggak? Kita jadi preman resmi saja. Karena juru parkir selalu dipersepsikan tuh preman, palakin duit. Padahal tuh dia juga dipalakin orang, store juga ke atas. Ya kan? Yang dapat mah oknum pejabat Dishub yang dapat. Kan aku suka berteman sama tukang parkir. Aku tuh jalan Surabaya suka ngomong sama tukang parkir. Jadi saya berpikir tukang parkir dikira masyarakat preman. Padahal dia diperes juga dari preman yang berdasi sebetulnya. Preman oknum pejabat. Nah ini yang kita potong. Kayak PKL. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dagang PKL itu juga diperesin juga. Nah ini juga kita potong. Nah mungkin gara-gara banyak motong-motong orang korupsi ini, orang pengen motong gua juga. Gak apa-apa Pak, maju terus. Biasanya, soalnya mungkin banyak oknum udah enak Pak hidupnya. Jadi kalau Bapak ngacak-ngacak jadi banyak musuhnya. Ada yang mau motong saya, kalau tadi artis disuruh ikut kampanye dapat 1 miliar. Ini ada yang mau motong saya dikasih hadiah 1 miliar lagi. Jadi harga saya sama artis mirip-mirip juga 1 miliar. Berarti Bapak artis Ya, juga. kan? Berarti juga artis juga dong. 1 miliar sama 1 miliar. Terima kasih ya. Ini bukan cuma Luna aja. Karena beberapa artis juga sangat mendukung. Jadi saya kira kita berkumpul di sini bukan soal artis atau siapa. Saya kira semua orang pengen lah. Kalau orang sering keluar negeri, lihat luar negeri kok rapi, aman. Masa Jakarta kita 71 tahun merdeka masih kayak kampung begitu ya. Nah, makanya Jakarta itu sebenarnya kampung besar. Makanya kita harus mulai menata, tapi tentu sangat manusiawi. Kita ini negara Pancasila. Kita bukan sekuler, bukan negara agama. Tapi kita ini Pancasila. Kalau Pancasila itu adalah negara yang mengakui ada satu Tuhan. Kita juga mengakui keadilan. Makanya kita tidak ingin orang-orang yang bawah, orang miskin, orang bawah nggak mungkin naik derajatnya kalau tidak ada jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, transport, sembako, nggak mungkin. Makanya itu yang kita mau dorong. Terus orang fitnah saya ini yang serba susah jadi orang. Orang bawah bilang begini, hati-hati ya, Ahok itu tuh cuma bela yang kaya-kaya. Ahok itu tukang nindas orang miskin. Gak pernah bela orang miskin, gusur. Kan gitu. Di kalangan orang kaya juga bilang, itu yang brengsek tuh si gubernur satu itu. Kita dipalakin melulu pakai resmi. Betul. Dulu kalau orang mau naikin gedung, bikin gedung mewah nih, itu mungkin nyogok-nyogok 30 miliar, 50 miliar selesai. Sama saya, aku bikin resmi. Kamu mesti bangun jembatan, bangun jalan. Berapa? Gedung yang sama 700 miliar. Jadi marah mereka. Tapi kan resmi. Saya kan tidak terima suap. Nah, jadi saya kira tadi pagi saya agak kesiangan, saya ngobrol sama anak saya. Anak saya kan baru kuliah. Jadi anak saya ini bilang begini, Pak, di kampus pada tanya sama saya, kenapa sih papamu jadi tersangka? Gimana perasaan kamu gitu loh? Kalau anak yang cewek agak diem gitu ya. Kalau yang bontot mah agak ngantuk-ngantuk dengerinnya. Terus saya bilang sama mereka bertiga, saya bilang kalian harus bangga kalau ada temanmu bully atau apapun, saya nggak tahu ya, mungkin baik. Kayaknya sih nggak berani bully anak saya juga badannya tegap ya. Dan saya bilang kalau sampai ada ngomongin kamu papa tersangka, kamu harus bilang kami bangga papa tersangka bukan karena koruptor. Papa kami ini lagi menegakkan NKRI, Pancasila, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus bangga. Makanya Papa kenapa tidak mau pra-peradilan? Kita biar cepat masukkan ke pengadilan, biar seluruh Indonesia menonton. Apakah saya punya niat, punya maksud, punya catatan
menista agama, apalagi menghina agama. Saya kan dari kecil kan tinggal di Belitung, 53% Muslim. Jadi ini penting untuk kita. Saya punya saudara Muslim, orang tua angkat Muslim. Sepupu saya, sepupu papa saya ada yang jadi Muslim. Jadi bagaimana mungkin kita menghina Islam? Tapi ini yang saya bilang sama anak saya, kita harus bangga. Anak saya yang besar bilang, ya Pak, kita jadi patriot ya Pak. Katanya. Ya, tapi saya kira ini baik untuk anak-anak. Jadi untuk saya kira saudara juga tetap semangat. Yang penting tanggal 15 Februari semua jangan liburan, datang ramai-ramai, agar pilih nomor 2. Kita menang harus 1 putaran. Satu putaran. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Salam buat teman-teman artis. Oke. Salam juga buat Reno Barak Pacar. Oke. Langsung dari Pak Ahok loh. Salamnya. Salamin. Saya udah pernah makan sama Luna sama pacarnya. Oh, oke. Oke. Soal persaingan tempo dulu saya nggak Jadi mau jawab. kalau itu kata Inul, Jangan Pak. dibahas, Pak. Kalau yang itu kata Inul masa lalu, Pak. Masa lalu. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Thank you, Luna thank you. atas Soalnya supportnya. nanti juga ada orang kampung saya Bubble mau ikut-ikutan juga loh. Oh, karena tahu ada Mbak Luna di sini. Bagus dong. Kenapa datang? Iya Nanti next lagi kita ke sini. lagi honeymoon. Oke. Terima kasih, Oke. Pak. Terima kasih banyak Mbak Luna. Jangan Ditunggu lupa ya, jangan dukungannya. apa namanya, jangan Batas saling semangat. mencela dengan antar pesaing. Yang penting 15 Februari. Sekali lagi kita beri Kayak tepuk kalau- tangan ya untuk Mbak Luna ya. Kalau misalkan Presiden Obama don't boo, vote. Jadi jangan mencela tapi vote. Vote. Kita menentukan. Siap, terima kasih. Yuk kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Luna dan Pak Ahok. Luar biasa ya Pak ya. Jubir. Terima kasih. Oke. Bicara mengenai status baru. Jadi mendingan kita tidak usah bicara itu, kita bicara semangat kita untuk terus memberikan dukungan kepada Pak Ahok ya. Iya, kita tidak lihat ke belakang Iya. tapi lihat. Selanjutnya langsung saja Pak Ahok masih ada yang ingin bicara langsung dengan Bapak dari langsung saya undang Pak Tekjan, kami undang silahkan Pak. Oke. Salam dua jari. Tepuk tangan dong. Pimpinan kami Bapak Ahok. Kami sangat antusias ketika bertemu juga dengan beliau di dalam mengadakan perubahan di DKI Jakarta. Ada dengan smart city-nya kami dari lapangan Pak. Dan benar-benar juga di-apply langsung dan dilakukan. Itu sebabnya kami datang pada hari ini mau menunjukkan satu dari bidang pendidikan. Kami kemarin datang juga memohon kepada beliau dan merasakan bagaimana memajukan pendidikan di DKI Jakarta dan sekitarnya. Rakyat Dewa. Dan kami akan melakukan apa yang dapat sekuat-kuatnya untuk mendukung kesuksesan dari. Oke, jadi Pak Terima Tekjan kasih. dari Monggo. ingin diberikan ini Pak, udah ya? Oke, terima kasih ya Pak. Foto bersama dulu dengan Bapak, boleh kami Dengan persilahkan? Boleh. Kita kasih waktu setengah menit. Pegang handphonenya aja belum? Yuk, Pegang handphonenya. Siap-siap, 30 detik. Yuk, foto. 1, 2, 3, 1, udah 2, Bu. 30. Oke. Terima kasih. Cukup. Yang selanjutnya, Joyce.
Sediawati untuk bersiap naik ke atas panggung. Ada Ibu Edi Sediawati. Iya. Ada? Oke, Boleh siap kasih ya. jalan, boleh Kita kasih jalan Bapak Ibu. ya. Iya. Setelah Ibu Edi setelah ini ya. Untuk Ibu Edi Sediawati. Edi. Oke, ingin menyampaikan. Mohon maaf, oke silahkan. Ini sudah ya. Saya ikut mendoakan Anda terpilih. Tapi kalau jadi, maka saya ingin menitipkan dua kekayaan Jakarta yang luar biasa secara nasional dan internasional, yaitu Jakarta dan Akademi Jakarta yang sebetulnya marwahnya mendunia. Jadi bukan mengganti Jakarta. Dulu pernah saya koreksi soal Bhinneka Tunggal Ika. Iya, saya ingat Profesor. Bukan sastra. Mohon saya bawakan sedikit buku kecil yang pernah saya inisiat mengenai dan mungkin ini Jakarta juga perlu perhatikan masalah hubungan darat dan laut ini ya dengan program-program. Saya kira kami bersimpati dengan tindakan-tindakan yang sudah Anda laksanakan. Kadang-kadang tidak populer ya apa yang Anda lakukan, tapi sangat penting bagi masa depan Jakarta. Prof. Ya. Tanda tangan. Pak Ahok meminta tanda tangan dari Profesor Edi Sediawati. Wow. Kita tim harus bagusin Bu, termasuk yang IKJ itu Bu. Kita sebetulnya mau beberapa pindahkan juga ke kota ada tim sampai kota tua ini satu rangkaian. Pembangunan itu ada masalah. Kita udah coba buka. Dan memang yang paling sulit itu bukan ide-ide ini, kesulitan oknum PNS-nya yang bermasalah. Nah makanya kita mulai mau merekrut, kita harapkan peraturan pemerintah tentang undang-undang aparatur sipil negara yang ada PNS dan P3K, pegawai pemerintah menjadi kontrak keluar. Jadi tentu kita pecatin dulu nih Bu. Nanti orang-orang swastanya bisa masuk untuk melola, baru bisa. Kira kan kasih masukan banyak. Ya, saya ingat Mungkin aku minta nomor HP. nomor HP. Ya saya bisa. Dengan judul buku Laut dan Kebudayaan ya Ibu ya. Oke. Boleh satu lagi Pak ya. Boleh. Yang saya ingat saya itu Iya. bagi kami adalah beliau itu membebaskan kami. Saya silakan Ibu dilanjutkan. Sebetulnya sekarang di IKJ itu udah begitu Bu. Hanya sayang, saya juga kadang-kadang bingung Bu ya. Kalau orang seniman terlalu banyak kumpul, bingung saya Bu. Saya sebetulnya sih tinggal tunggu saja. Ini selama usulannya masuk akal, saya juga sama. Itu nomor 2 sebetulnya. Kita bisa cari sponsor manapun anggaran, yang penting ide. Tapi sekarang kemajuan zaman ini mungkin teknologi terlalu banyak. Ini saja kadang-kadang nggak kompak. Kita jadi ikut. Ya, Ada uang kita kasih gitu banyak juga, jadi pusing. saya ingin kasih contoh satu yang kami lakukan dulu ya Pak. Meskipun tapi lahan kerjanya adalah seluruh Indonesia bahkan bisa. Waktu itu kami melihat
seni gambut di Bali. Orang Bali sendiri nggak minat karena terlalu suka pada gambut ya. Gitu ya. Terus kami menganggap gambut itu perlu dihidupkan kembali. Pada waktu itu ahlinya itu cuma ada di 2 desa di Bali yang sendiri-sendiri yang nggak pernah latihan lagi, dan Bang Ali itu mau menyediakan uang yang kami usulkan bina gambut lagi di Bali, lalu dipentaskan kembali. Kami puas sekali ketika itu Dirjen Kebudayaannya Pak Made Mantre, dia komentar setelah nonton gambut di tim, saya baru lihat di sini loh. Yang pernah lihat gambut, lihatnya di tim. Ya, oke. Penting timnya. Bu, yang penting ada masukan kasih saya ke saya. Kalau yang masuk akal pasti kita dukung. Kalau nggak masuk akal pasti saya. Mau berfoto dulu dengan Bapak, boleh? Oke, ada yang mengabadikan? Oke. Jadi betapa Pak Ahok peduli. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Ibu. Terima kasih. Ya, Selanjutnya ada diundang siapa, Aldrik?